Yang cukup serius dan berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Jadi selain untuk berupaya melalui protokol kesehatan, kita juga selalu meningkatkan imunitas kita sendiri. Asupan gizi yang baik, kemudian selalu berjemur di bawah sinar matahari pada saat yang tepat. Kemudian juga kita berolahraga yang cukup, menghindari tempat-tempat yang berkerumun. Saya kira itu yang pertama yang penting yang harus kita sampaikan bersama, bagaimana sih kita menyikapi COVID-19 yang ada di tempat kita. Terima kasih. Dan juga kita mau dengar juga nih suaranya dari Dr. Arif nih selaku Ketua Tim Penanganan COVID-19 di Jakarta. Oke, terima kasih. Saya mewakili teman-teman yang bekerja di tim penanganan COVID-ID. Sebenarnya banyak sekali masalah kita, tapi kami dari ID sebagai suatu organisasi yang independen berharap ada penanganan yang komprehensif. Artinya kita tidak hanya cukup menangani kasus yang sedang sakit, tetapi juga secara menyeluruh dalam artian masyarakat atau warga tanah laut yang belum sakit pun harusnya kita lakukan pendekatan bagaimana mereka tetap sehat, artinya gitu. Karena selama ini kita berpikir, oh COVID nih, pasien COVID yang ditangani cuma sekedar pasien COVID saja. Padahal masyarakat yang tidak COVID jumlahnya lebih banyak ya. Secara logika kan seperti itu. Bagaimana mungkin kita hanya menangani yang sedikit sementara yang lebih banyak kita abaikan. Karena itu ID ada beberapa rencana ke depan. Sebenarnya sudah ada tim di dalam tim penanganan, ada beberapa divisi. Di sana ada divisi treatment. Di sini kita memang fokus memberikan beberapa masukan, beberapa rekomendasi terkait penanganan pasien-pasien COVID dengan harapan bisa memberikan atau meningkatkan angka kesembuhan pada pasien COVID. Berikutnya ada tim atau divisi data yang diketuai Dr. Cita. Di sini kita mengumpulkan data, kita analisa, dan dari hasil analisa itu kita bisa memberikan masukan agar kebijakan lebih baik. Kemudian ada juga divisi tentang promosi kesehatan. Di sinilah kita berharap masyarakat tanah laut bisa lebih aktif. Kenapa harus lebih aktif? Saya ilustrasikan begini. Kita membuat sebuah film misalnya, warga tanah laut ini adalah pemeran utama. Meskipun ada sutradara, meskipun ada kameramen, tetapi kalau pemeran utamanya tidak datang, film ini tidak akan pernah selesai. Jadi seperti ini. Sudah kita beri, fasilitas sudah cukup baik, dokternya sudah cukup banyak, tetapi keikutsertaan masyarakat belum optimal, maka tadi film ini tidak akan pernah selesai. Jadi itu analogi yang saya pakai di sini. Kemudian ada juga divisi tentang divisi treatment, divisi edukasi. Selanjutnya adalah divisi tentang IT. Di sini kami berharap bisa memberikan masukan berupa counter ataupun mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Kenapa? Saat ini gencar sekali media sosial. Jadi kita nggak bisa membendung itu, terus terang tidak bisa membendung itu. Karena itu ID berharap memberikan kontribusi berupa memberikan informasi yang positif. Salah satu hal yang bisa kita lakukan nantinya mungkin kedepannya ID akan memberikan beberapa edukasi, misalnya terkait tentang rapid test, terkait tentang manajemen stres selama wabah pandemi COVID. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dilanjutkan dengan Dr. Cita tentang bagaimana kondisi real data di tanah laut. Oke, silakan ya. Bicara tentang data, mungkin kita flashback dulu ya. Ada pertanyaan, kenapa sih ID itu harus ada divisi data? Padahal Dinkes sudah ada mengeluarkan data, Diskominfo juga mengeluarkan data. Kita itu berpikir, apakah hanya sekedar itu saja? Apakah kita hanya sekedar melihat data itu sebagai sesuatu yang tontonan saja gitu? Maka karena itulah kemudian di ID ini ada divisi analisa dan pengolahan data. Namanya analisa. Jadi kita menganalisa data tersebut. Nah, dari analisa data tersebut kita olah, kita analisa, maka
akan membentuk suatu analisa yang kemudian bisa menjadikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Oleh karena itu, bahkan ini dilibatkan dalam gugus tugas kabupaten, dan kita memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemda. Dan rekomendasi itu basicnya adalah data. Nah, saya kira seperti itu. Dan tren memang saat ini, bahkan sampai yang kemarin tanggal 28 Juli ya, itu kita belum ada penurunan. Jadi masih naik-naik ke puncak gunung, naiknya ini sampai kapan ya kurang tahu. Ya menembus angka 500 dok. Iya, menembus angka 500. Kalau dari data kabupaten 507. Itu sekitar 35%, sekarang sudah di angka 51%. Jadi semakin banyak orang yang sudah sembuh dari COVID. Nah, jadi orang nggak perlu takut kalau misalnya nanti ada di swab atau di rapid nanti gimana ternyata sembuh saja, alhamdulillah. Ternyata sembuh. Dan angka kematian pun turun juga. Iya, ini salah satu yang sering menjadi pertanyaan nih dok. Semisal nih kita tiba-tiba kita terkena virus COVID nih, kemudian kita bisa survive dan kita sembuh. Apakah itu bisa dikatakan sembuh total dok? Atau justru karena istilahnya katanya kan kalau COVID itu menyerang paru-paru dok ya? Apakah itu berpengaruh terhadap organ-organ tubuh yang lain? Terus si penderita ini yang sudah sembuh ini akhirnya menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang lain? Iya. COVID ini memang terutama yang akan tampak di saluran pernapasan. Jika suatu saat orang itu terkena COVID, jika dia terkenanya adalah tidak terlalu berat atau bahkan tidak bergejala, barangkali itu tidak akan menimbulkan gejala sisa atau psikiatrik, tidak akan. Tapi jika sudah sampai terjadi badai inflamasi, sudah terjadi proses inflamasi di mana-mana, bahkan parunya yang begitu meluas dan kemudian dia biasa bertahan, survive, bahkan pernah masuk dengan menggunakan alat bantu napas misalnya. Ketika dia sembuh, maka dia tetap akan meninggalkan sisa atau bekas non-psikiatrik di jaringan parunya karena proses inflamasi. Kemudian adalah seberapa lama itu bisa bertahan? Apakah dia akan selalu antibodinya muncul terus sepanjang hidup dia, ya kan? Artinya dia tidak akan pernah terkena lagi. Nah, menurut penelitian itu berbagai jurnal pun menyebutkan bahwa COVID ini sifatnya dia memiliki daya tahan yang sifatnya singkat. Bahkan dia bisa hanya bertahan selama 2 bulan, 3 bulan pun sudah cukup bagus. Artinya dia setelah fase itu, ketika dia tantunya turun, dia bisa akan terkena kembali. Oh, seperti itu. Bisa. Jadi memang harus salah satunya adalah misalnya saat ini kan sedang dikembangkan terapi yang disebut untuk kasus-kasus yang berat yang disebut dengan terapi plasma convalescence. Artinya pada individu yang sembuh itu kan sudah terbentuk antibodi atau daya tahan tubuhnya. Itu plasmanya atau darahnya itu diambil, antibodi yang dalam tubuh seseorang yang sudah sehat akan dimasukkan ke mereka yang sedang sakit berat. Hanya saja karena dia sifatnya sementara atau singkat, itu harus dicek kembali orang yang sembuh tadi. Benarkah memang benar-benar sembuh atau barangkali bisa terkena kembali. Jadi bisa tidak bertahan, memang bisa berlangsung singkat 2-3 bulan dia bisa terkena kembali. Oh, berarti COVID ini benar-benar mengerikan dok ya. Berarti kalau bisa benar-benar jangan gitu ya. Ya, karena berkaitan dengan daya tahan tubuh memang makanya itu. Oh iya. Bagaimana dengan selama ini kan banyak beredar nih dok bahwa sudah mulai dikembangkan antivirus, Indonesia juga sudah uji coba. Mungkin bisa dibantu pencerahannya dok? Kalau antivirus sampai saat ini sih kita belum ada ya, di dunia pun juga belum ada, vaksin pun juga belum ada, sedang dikembangkan. Saat ini juga sedang diuji coba pada fase 3 atau clinical trialnya dalam studi yang komprehensif dalam berbagai negara, apakah memang bisa terwakili dan bisa memberikan hasil yang signifikan apa tidak. Tapi sampai detik ini, sampai tanggal hari ini memang belum dinyatakan, belum ada memang. Oke, berarti memang kita harus ini imunitas ya sendiri dok ya? Iya. Oke. Kalau saya ini tertarik ya untuk tanah laut nih Pak Dokter yang sedikit. Kira-kira untuk perkembangan tanah laut sendiri kan di sendiri sebenarnya ada tidak merekomendasikan tanah laut ini termasuk adakah mengarah ke zona hitam tersebut? Gimana? Mungkin ini Dr. Arif ya. Karena kemarin beliau sempat diskusi khusus tentang di bidang perencanaan, kita penyampaian data waktu itu Mas. Ya. Jadi kita tentang bagaimana penetapan zona, kemudian apa kriteria PSBB dan lain-lain gitu. Oke, Mas Arif. Oke. Jadi kalau dilihat memang kita termasuk merah ya. Kalau hitam sepertinya tidak ada yang resmi di hitam itu tidak ada. Jadi memang kita ada di zona merah, gitu ya. Dan perkembangannya sampai hari ini sepertinya masih tetap di zona tersebut karena ada beberapa kriteria bagaimana kita bisa menurun menjadi zona kuning bahkan sampai hijau.
Mungkin ada beberapa indikator kalau kita merujuk pada di kriteria Bappenas itu ada beberapa kriteria, ada kriteria epidemiologi, ada fasilitas kesehatan, dan keikutsertaan masyarakat. Kami melihat dari data yang ada bahwa kita memang saat ini masih berada di zona merah, artinya belum bisa melonggarkan PSBB ataupun bisa mengganti menjadi tidak tanggap darurat, tidak bisa. Karena secara objektif, baik menurut WHO maupun Bappenas, kita masih berada di zona merah. Jadi tetap kita harus tetap waspada. Saya pikir seperti ini. Cara terbaik masih melakukan protokol kesehatan dengan benar. Itu yang paling penting dan meningkatkan sistem imunitas kita dengan baik. Dokter Cita mungkin bisa menambahkan tentang data terakhir. Dari analisa data yang kami dari tanggal 30 Juni itu kan kalau Dr. Arif bilang ada kriteria-kriteria untuk misalnya ada pelonggaran atau istilahnya orang biasa bilang new normal gitu ya. Jadi itu yang pertama dilihat ada positivity rate. Positivity rate itu adalah angka orang yang positif dibandingkan dengan angka orang yang dilakukan PCR atau swab. Nah, data terakhir menunjukkan bahwa kita itu masih di angka 21%. Padahal dari rekomendasi WHO itu kita itu bisa dianggap melakukan new normal itu di angka 5%. Jadi seperti yang kemarin, kenapa DKI Jakarta yang saya pernah tahu ya, DKI Jakarta itu sempat angkanya itu di bawah 5%, itu 4, sekian persen. Kemudian mereka melonggarkan PSBB-nya. Setelah dilonggarkan ternyata naik lagi menjadi 10%. Jadi memang namanya new normal atau pelonggaran itu bukan berarti kita tuh kembali ke normal yang seperti dulu, tapi memang ada adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi yang pertama itu positivity rate. Terus yang kedua adalah recovery rate. Recovery rate itu adalah angka kesembuhan. Seperti saya bilang tadi, angka kesembuhan kita memang meningkat dari 35% menjadi 51%. Tapi yang diharapkan itu sebetulnya angka kesembuhan itu adalah 80%. Minimal. Jadi minimal. Jadi kita belum sampai sebetulnya ke sana ya. Kemarin itu kita merekomendasikan kepada pemerintah daerah, kita presentasikan analisa data kita, dan pemerintah daerah sepakat sama bahwa kita masih di status tanggap darurat. Belum bisa kita menuju arah yang ke new normal tersebut. Adaptasi kebiasaan baru, Dok. Adaptasi kebiasaan baru. Kemudian nih Dok, ada juga nih berseliweran pertanyaan atau ada juga statement dari WHO sendiri yang membahas tentang adanya kemungkinan airborne. Entah itu sudah kemungkinan atau memang sudah kepastian airborne ya, malah ya Pak, menular lewat udara. Itu dari diri sendiri memandangnya bagaimana? Rilis resmi dari WHO kalau menyatakan bahwa setiap orang atau setiap individu yang dengan COVID-19 positif itu akan menyebarkan secara airborne disease, itu tidak ada dari WHO. Tapi sampai dengan data yang terakhir yang dirilis WHO pada tanggal terakhir itu 15 Juli itu menyebutkan bahwa airborne disease itu dilakukan terjadi pada kasus-kasus di mana terjadi tindakan aerosolisasi. Jadi misalnya orang dengan asma kemudian di nebulizer dia mengeluarkan asap, itu juga bisa terjadi terjadi aerosolisasi airborne disease. Kemudian pasien dengan intubasi, pasien dengan dipasang alat bantu nafas atau pasien saat operasi itu juga bisa menimbulkan airborne disease. Tapi kalau secara langsung setiap orang dengan COVID-19 positif itu dia berkata, dia batuk segala macam, dia akan droplet infection, tetap tidak akan menjadi airborne disease. Oke, mungkin sekedar informasi untuk rekan-rekan FM yang sedang mendengarkan, airborne disease ini maksudnya Dok ya, melayang-layang di udara. Jadi jika ada masih pertanyaan atau kebingungan di luar sana terkait apakah virus COVID-19 ini melayang-layang di udara, tetap dari sendiri menjawab masih droplet ya, iya, kecuali ada tindakan tertentu ya. Kecuali ada tindakan tertentu. Mungkin terkait juga Dok, ada nih pertanyaan juga mungkin ya, apakah kita akan dalam waktu dekat atau mungkin sekarang sudah berada pada puncaknya, puncak apa ya istilahnya? Puncak masa pandeminya, Dok, karena melihat angka kan terus melejit naik. Untuk secara global di Indonesia kan angkanya sudah di 102.000, Dok ya. Iya. Untuk pandangan sendiri itu bagaimana? Ya, kalau saya gambarkan awalnya memang sebenarnya kita harus melihat bahwa tetap berpatokan pada apa yang disebut dengan standar atau guideline dari WHO. Itu adalah Badan Kesehatan Dunia. Artinya pertama adalah apakah tracking atau tindakan swab misalnya ya yang dilakukan namanya case per total population itu apakah sudah mencukupi atau tidak. Artinya apakah yang sudah dilakukan tanah laut itu sebenarnya sudah cukup belum mewakili dari populasi yang ada di tanah laut. Nanti Dr. Cita jawab. Terus yang kedua adalah apakah selama ini ya kan. Jadi apakah selama ini bagaimana tingkat pertumbuhan yang disebut dengan positivity rate-nya itu sudah mewakili mencapai tidak?
Dan yang ketiga adalah ada istilah decline more than 15%. Jadi lebih dari 50% penurunannya. Apakah sudah mencapai itu belum? Jika belum ada tanda-tanda tiga hal tadi, terutama decline 50% dalam waktu 2 minggu standar WHO atau bahkan 3 minggu, maka kita belum mencapai puncaknya. Belum mencapai puncak, apalagi jika populasi sampel yang kita lakukan swab itu belum mewakili dari total populasi penduduk tanah laut. Nah ini mungkin nanti termasuk terkait rapid atau swab, nanti Dr. Arif sama Tercita nih ya bisa dibantu. Misalkan Mas Arif. Silakan dok. Ya. Oke, jadi kalau kita merujuk ke WHO mungkin ada 20% kalau saya tidak salah. Dan di tanah laut sendiri baru 0,2 atau sekitar 0,3% dari penduduknya yang baru kita lakukan pemeriksaan. Artinya masih jauh nih kalau kita ngejar setidaknya 5% saja dari penduduk ini, masih jauh dari 0,3 ke 5% itu sangat jauh. Artinya kalau kita menuju puncak ini kan masih harus banyak bekerja keras bagaimana kita meningkatkan case finding kita terhadap COVID. Itu terus terang kalau kita melihat upaya kita sekarang, makanya ada tim analisa melihat bagaimana progres dari apa yang sudah kita lakukan, apakah ini sudah cukup atau belum, sudah tepat atau belum, seperti itu. Jadi kalau kita bicara kapan ini puncaknya, belum puncaknya. Jadi kalau kita melihat secara kasar, idealnya masyarakat tanah laut 5% lah kita anggap kita bisa melakukan pemeriksaan, baru kita mungkin bisa mengira-ngira atau bisa memprediksi apakah ini sudah puncaknya atau belum, karena ini belum mewakili populasi yang ada. Jadi untuk mencapai 5% ini kan yang diperiksa masyarakat ya. Iya. Nah, bagaimana mungkin kita mencapai 5% jika masyarakat tidak mau atau tidak ikut serta dalam pencarian kasus ini? Artinya ketika kita temui di masyarakat ada beberapa yang melakukan penolakan atau mungkin tidak berkenan dilakukan pemeriksaan, maka ini kan jadi kendala. Kita tidak akan pernah selesai menemukan atau mencapai target 5% tadi. Ini yang jadi masalah besar di tempat kita, saya rasa seperti dari analisa kami ya, seperti ini. Gitu. Di screening dengan di rapid. Terus habis itu ada sekitar 1.500-an yang dilakukan PCR atau swab. Nah, angka ini kalau misalnya kita menggunakan angka screening rapid itu kita sudah di angka 2,4% dari penduduk tanah laut. Tapi WHO sendiri sebetulnya lebih merekomendasikan menggunakan PCR atau swab. Kalau dari angka swab yang dilakukan oleh kita di tanah laut ini, itu baru 0,39% dari penduduk tanah laut. Jadi masih sangat-sangat jauh dari target. Kalau misalnya targetnya itu sudah kita capai, misalnya tadi yang dilakukan WHO sekitar 5% atau 3%, maka itu mungkin kita bisa memprediksi kapan akan terjadinya peaknya atau puncaknya. Nah sekarang masih 0,39, jadi masih sekitar berapa persen itu? 4,6% dok ya, masih dikejar. Iya, masih jauh banget, masih jauh banget. Jadi nah itu kita belum bisa menentukan kapan ini sebetulnya peaknya di tanah laut ini. Ibarat penelitian tuh sampelnya belum Belum cukup. Belum cukup. nanti validitasnya di